Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke? Film kita kali ini berjudul Da Vinci Code yang rilis tahun 2006. Mimin gak mau banyak omong di awal, mending langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tua yang merupakan kurator Museum Louvre bernama Jacques Saunier yang dikejar oleh Silas, seorang rahib Katolik yang tampaknya mencari sesuatu yang disimpan oleh Saunier. Saunier berkata benda itu ada di dalam sakristi gereja Saint Sulpice di bawah garis mawar. Setelah mendengar informasi ini, Silas menembak Saunier. Di tempat yang berbeda, seorang profesor religius simbologi bernama Robert Langdon yang baru selesai mengajar didatangi oleh Letnan Colette dari kepolisian Prancis untuk memecahkan misteri kematian Saunier. Langdon tampaknya terkejut dengan berita kematian Saunier karena sebenarnya mereka sudah mengatur janji untuk minum bersama sore nanti. Menurut polisi, Saunier bukan dibunuh tetapi bunuh diri. Di tempat lain, Silas menelpon seseorang yang ia panggil dengan sebutan guru dan melapor bahwa ia telah membunuh 4 orang dan setelah itu Silas membuka pakaian dan melukai dirinya berkali-kali sebagai bentuk hukuman pada dirinya sendiri. Sementara itu, Langdon diantar menemui Kapten Bazuvech di TKP untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Saat menaiki lift, terlihat jelas Langdon sangat gugup dan tidak nyaman. Beruntung ia dapat mengatasi hal ini. Jasad Saunier ditemukan terlentang dalam pose menyerupai manusia Vitruvian dengan gambar bintang di dadanya. Di sisi lain, seorang uskup bernama Aringarosa menerima telepon dari guru yang memberitahu bahwa Silas berhasil. Ternyata uskup Aringarosa merupakan ketua dari sebuah organisasi bernama Opus Dei dan ia bekerja sama dengan guru dan Silas adalah salah satu anggotanya. Berpindah ke TKP, Langdon menjelaskan pose kematian Saunier adalah pose dari sketsa Leonardo da Vinci yang sangat terkenal dan bintang pada dadanya ditafsirkan sebagai jimat lambang keagamaan penyembah berhala, tetapi tidak ada kaitannya dengan pemujaan setan. Di lantai juga terdapat deret angka dan tulisan "Oh iblis yang kejam, oh malaikat yang lemah". Bagi Langdon tidak ada makna khusus tentang kalimat ini. Sesaat kemudian, seorang ahli kriptologi kepolisian Perancis bernama Sophie Neveu datang dan ia berkata deret angka yang tertulis merupakan baris bilangan Fibonacci. Sophie kemudian memberi nomor telepon kedutaan besar Amerika, negara asal Langdon. Saat ditelepon, yang terdengar malah suara Sophie. Ia mengatakan Langdon berada dalam bahaya. Setelah itu, Langdon permisi ke toilet untuk diam-diam menemui Sophie. Langdon baru sadar ada seseorang yang menaruh pelacak di jasnya. Dan ternyata sebelum Langdon datang ada satu kalimat tulisan mendiang Saunier yang dihapus oleh Vache. Tertulis, PS temukan Robert Langdon. Vache sangat yakin pelaku pembunuhan Saunier adalah Langdon. Ia tidak berminat untuk menemukan tersangka lain. Tapi Sophie yakin ada hal lain yang ingin disampaikan Saunier yang merupakan kakeknya. PS pada tulisan Saunier berarti putri Sophie, yaitu Sophie Neveu, yang artinya Saunier meminta Sophie untuk menemui Langdon. Sophie meminta Langdon membantunya mencari petunjuk lain. Langdon dan Sophie akhirnya berhasil mengalihkan perhatian polisi dengan melempar pelacak tadi ke truk yang lewat, sementara mereka memeriksa kembali pesan yang ditinggalkan Saunier. Setelah melihat dengan seksama, Langdon menyadari ada beberapa huruf dengan nyala yang berbeda jika disorot dengan cahaya, dan membentuk sebuah anagram yang jika disusun menghasilkan kalimat Leonardo da Vinci The Mona Lisa, yang artinya petunjuk selanjutnya ada di lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Berdasarkan analisa Langdon, senyum Mona Lisa lebih rendah pada sebelah kiri dibandingkan kanan. Menurut sejarah, kiri adalah wanita dan kanan adalah pria. Di bawah lukisan itu ditemukan tulisan lain, So Dark the Con of Man, yang jika disusun membentuk kalimat Madonna of the Rocks, yang juga merupakan lukisan karya Leonardo da Vinci. Mereka lalu memeriksa lukisan itu dan menemukan The Flower de Lis yang diketahui Sophie adalah milik Saunier.
Langdon dan Sophie tidak bisa terlalu lama di museum karena polisi sudah menyadari tipuan mereka. Langdon dan Sophie akhirnya meninggalkan museum. Di perjalanan, Langdon menanyakan selama Sophie dulu tinggal bersama Saunier, apa ia pernah mendengar tentang Kuil Sion, salah satu perkumpulan rahasia yang tertua dan terbesar di dunia. Mereka melindungi sebuah rahasia yang mengarah kepada The Dark Count of Man. Di sisi lain, Silas teringat akan masa lalunya yang sangatlah kelam. Ia membunuh ayahnya sendiri yang sering melakukan KDRT pada ibunya. Ia pun dijatuhi hukuman penjara atas kasus ini, namun Uskup Aringarosa menyelamatkannya sehingga Silas menjadi salah satu anggotanya. Setelah cukup tenang, Silas masuk ke gereja Saint Sulpice untuk menanyakan tentang garis mawar pada biarawati gereja yang bernama Suster Biail. Suster Biail menjelaskan garis mawar adalah garis yang bermula dari kutub utara ke kutub selatan. Di Paris, 135 orang juru lukis menandai garis bujur pertama di dunia yang juga melewati gereja Saint Sulpice. Silas lalu secara halus meminta Suster Biail untuk pergi. Silas kemudian menghancurkan lantai gereja yang bertanda garis mawar, tetapi ia hanya menemukan sebuah batu. Sementara itu, di sisi lain, Langdon dan Sophie yang sedang bersembunyi di sebuah taman kembali berdiskusi untuk menemukan petunjuk lain. Langdon berharap kematian Saunier tidak ada kaitannya dengan Kuil Sion, karena setiap cerita Kuil Sion selalu berakhir dengan pertumpahan darah. Semua ini berawal dari ribuan tahun lalu ketika seorang raja Prancis menguasai kota Yerusalem. Saudaranya sendiri secara rahasia merencanakan perang salib dan membentuk pasukan sendiri, yaitu Kuil Sion dan Kesatria Templar. Perang ini bertujuan untuk menemukan artefak yang hilang pada masa Kristus. Mereka berani membunuh demi merampas artefak ini. Hingga akhirnya suatu hari Kesatria Templar berhenti mencarinya dan mereka pergi dari kota suci dan berjalan menurut Roma yang kemudian mendapat hak kekuasaan tidak terbatas. Singkat cerita, Kesatria Templar berkembang menjadi sangat kuat dan menakutkan sehingga Vatikan menyebarkan surat rahasia untuk dibaca secara serempak di semua penjuru Eropa. Pada surat itu tertulis bahwa Kesatria Templar merupakan pemuja setan dan Tuhan menugaskan semua umat membersihkan mereka dari dunia. Rencana ini pun berhasil, semua Kesatria Templar dimusnahkan pada hari Jumat 13 Oktober 1307. Pencarian artefak pun dimulai kembali. Artefak itu dikenal sebagai cawan suci. Menurut Langdon, berdasarkan The Flower de Lis yang ditinggalkan Saunier, besar kemungkinan Saunier memiliki keterkaitan dengan Kuil Sion. Pada kunci itu ditemukan tulisan Haxe 24 yang merupakan nama sebuah jalan di Perancis. Di sisi lain, Suster Biail terus menelpon Saunier dan tampaknya ia belum tahu Saunier sudah tewas. Ia pun dikejutkan dengan Silas yang kembali mendatanginya, dan Silas yang kesal karena tidak mendapat apa yang ia inginkan kemudian membunuh Suster Biail. Di lokasi yang berbeda, Uskup Aringarosa mengadakan pertemuan dengan uskup lainnya untuk membicarakan kerjasama mereka dengan guru. Uskup Aringarosa meminta bantuan dana sebesar 20 juta euro yang akan digunakan untuk pembaharuan iman manusia. Uskup Aringarosa juga memberitahu bahwa cawan suci akan dihancurkan dan anggota Kuil Sion yang tersisa akan dibungkam. Sementara itu, Langdon dan Sophie tiba di bank penyimpanan berangkas. Mereka berhasil menebak nomor rekening berangkas dengan deret Fibonacci yang dipecahkan di museum. Berangkas itu ternyata berisi sebuah kotak silinder bergambar mawar yang merupakan simbol dari cawan suci. Sesaat kemudian, manajer bank mengarahkan mereka masuk ke truk baja karena polisi akan segera datang. Di perjalanan, Langdon dan Sophie membuka kotak silinder tadi dan di dalamnya terdapat kripteks yang didesain oleh Da Vinci untuk menyembunyikan pesan rahasia dan dilengkapi password huruf acak. Jika dibuka paksa tanpa password, maka cairan asam di dalamnya akan menghancurkan kertas pesan yang tertulis di papirus. Truk pun sempat berguncang beberapa kali, membuat Langdon kembali cemas. Sophie berusaha menenangkan sambil menceritakan tragedi yang menimpa orang tua serta kakaknya. Sesaat kemudian truk pun berhenti dan si manajer bank turun dan menodongkan senjata. Rupanya ia ingin merampas kotak silinder itu, tapi dengan kecerdikan Langdon mereka berhasil kabur.
Setelah itu, Langdon merasa curiga pada Sophie. Menurutnya, Saunier mengadopsi Sophie untuk melanjutkan kuil Sion karena berdasarkan cerita Sophie, ia sudah dilatih oleh Saunier dengan teka-teki serupa sejak kecil. Langdon lalu mengajak Sophie menemui kerabatnya bernama Sir Lake Tebing yang merupakan sejarawan. Tanpa mereka sadari juga, truk mereka telah dilacak oleh Vace. Vace kemudian memberitahukan lokasi Langdon pada Uskup Aringarosa yang langsung memerintahkan Silas menuju ke sana. Sementara Lake menjelaskan sejarah cawan suci dengan salah satu lukisan Leonardo da Vinci tentang perjamuan merayakan momen datangnya cawan suci. Tidak ada satupun cawan dan gelas yang digambarkan dalam lukisan itu. Jika dihubungkan dengan ilmu simbol, cawan diartikan sebagai bentuk dari rahim wanita. Jadi sebenarnya cawan suci bukanlah sebuah benda, melainkan simbol kuno kewanitaan. Wanita yang membawa rahasia besar yang apabila terungkap akan membuat heboh dasar dari kekristenan. Pada lukisan itu tampak seorang wanita berambut merah dan ia adalah Maria Magdalena, sosok yang pernah diisukan di kalangan umat Kristen sebagai seorang pelacur yang bertobat. Lake mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus. Jarak antara Yesus dan Maria Magdalena dalam lukisan berbentuk seperti cawan. Kata cawan suci dalam bahasa Inggris kuno dari legenda Arthur artinya darah bangsawan. Jadi Lake menyimpulkan ketika legenda bicara piala yang menyimpan darah Kristus adalah rahim wanita yang membawa darah Yesus, yaitu Maria, dan ia hamil saat penyaliban. Demi keselamatan dirinya dan anak Kristus yang belum lahir, Maria lari ke tanah suci dan datang ke Perancis lalu melahirkan seorang putri yang diberi nama Sarah. Dan demi menyelamatkan Yesus, gereja modern memanipulasi hal ini, sehingga wanita menjadi ancaman besar bagi gereja. Katolik kemudian menerbitkan buku darah dalam sejarah manusia. Semua wanita yang berpikiran bebas akan dicari, disiksa, dan dibunuh. Dalam 3 tahun, 50.000 wanita ditangkap, dibakar hidup-hidup di sebuah tiang. Pembunuhan ini adalah rahasia dari kuil Sion, pelindung keturunan Yesus yang hidup dan juga Maria Magdalena. Sesaat kemudian, Lake dihubungi oleh pelayan yang memberitahu tamunya merupakan buronan polisi. Lake pun langsung mengusir mereka. Langdon kemudian berkata Sophie adalah cucu Saunier. Lake pun menjadi terdiam dan Langdon menemukan teori bahwa Saunier adalah Grandmaster Priori Sion, yaitu keturunan Kristus. Langdon kemudian menyerahkan kotak silinder untuk diperiksa oleh Lake. Berdasarkan sejarah, di dalam kunci di bawah mawar ada sebuah peta yang akan mengantarkan mereka ke cawan suci yang dibentuk untuk melindungi keturunan Kristus. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Silas datang menyerang Langdon dan meminta kotak silinder. Tapi Lake berhasil melumpuhkannya. Sit down. Dari luka cambuk pada tubuh Silas, mereka mengetahui Silas adalah anggota Opus Dei dan menurut Langdon, Vace si polisi juga tergabung dalam organisasi itu. Opus Dei memburu semua keturunan Kristus yang masih hidup dan ingin menghancurkan cawan suci serta apapun bukti keberadaan Maria Magdalena untuk menjaga kredibilitas Vatikan. Langdon pun mulai panik melihat pagar Lake telah dirobohkan polisi. Dibantu oleh pelayan Lake, mereka pergi menggunakan pesawat pribadi Lake menuju Zurich dan Silas juga dibawa serta. Di dalam pesawat, Silas mengatakan dirinya adalah pembawa pesan Tuhan dan Sophie menjawab bahwa pembunuh akan dibakar oleh Tuhan. Silas pun menjadi terdiam. Langdon kemudian melepas bagian mawar pada kotak silinder saat ia teringat tentang petunjuk di bawah mawar dan menemukan kalimat, "Di London, hidup kesatria yang diinginkan Paus, buah dari hasil kegusaran sudah terjadi. Kau mencari bola yang seharusnya ada di makamnya." Dia berbicara tentang bunga mawar dan benih kandungan. Dengan petunjuk ini, mereka memutuskan putar arah ke London untuk mendatangi pemakaman kesatria bangsawan bernama Biara Gereja. Scene kemudian berpindah ke London di mana saat pesawat mendarat, mereka sudah disambut oleh para polisi yang berdatangan. Pesawat mereka pun dikepung dan digeledah. Namun polisi tidak menemukan apa-apa karena Langdon, Sophie, dan Silas sudah berpindah ke dalam mobil sebelum polisi masuk ke hanggar. Lake berkata pada polisi ia pergi ke London untuk berobat. Polisi pun membiarkannya pergi.
Di sisi lain, Uskup Aringarosa sedang bertelpon dengan guru yang memberitahu ia memilih rumah aman Opus Dei sebagai ganti dan ia akan mendapatkan cawan itu. Sementara itu, Lake memberitahu tentang trauma Langdon saat berusia 7 tahun. Langdon pernah terjatuh ke dalam sumur dan berada di sana semalaman. Inilah sebabnya Langdon mengalami gangguan cemas setiap berada di ruangan sempit. Setelah masuk ke dalam biara gereja, mereka harus menemukan makam yang mempunyai bola. Tapi rupanya tidak ada makam di dalam sana, hanya ada beberapa patung. Sesaat kemudian, tiba-tiba Silas menyandera Sophie dan rupanya ia ditolong oleh Remy, pelayan Lake. Remy mengambil kotak silinder dari Langdon dan menampar Lake. Saat akan menembak Langdon dan Sophie, ia dihalangi oleh kawanan burung sehingga Langdon dan Sophie bisa berlari keluar. Remy menyerah untuk mengejar mereka dan ia pergi bersama Silas dan Lake yang ditaruh di bagasi. Remy mengakui dirinya sebagai sang guru. Ia berkata Silas sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Remy pun mengantarkan Silas ke rumah aman Opus Dei dan ia juga menjanjikan hadiah. Sedangkan di sisi lain, Langdon dan Sophie pergi menaiki bus dan mereka meminjam handphone seorang pemuda untuk menelusuri database perpustakaan. Di saat yang bersamaan, Remy sedang menyerahkan kotak silinder pada seseorang yang kemudian ditukar dengan imbalan. Remy hanyalah boneka guru, bukan guru yang sebenarnya. Sayangnya, ia tewas hanya beberapa menit setelah menerima imbalan karena meminum racun dan guru yang sebenarnya adalah Lake. Lake menghubungi polisi dengan ponsel Remy dan berkata ia dan 2 buronan Perancis berada di rumah aman Opus Dei. Sementara Langdon berhasil menebak kesatria yang dimaksud dalam petunjuk, yaitu Sir Isaac Newton yang juga merupakan Grandmaster Priori Sion. Dari kata kunci yang dicari Langdon pada database perpustakaan, nama Apope selalu muncul dan ia adalah teman baik Isaac Newton. Langdon dan Sophie tiba di perpustakaan dan Sophie pun menemukan jejak kaki dan tongkat yang diduga adalah Lake, dan benar saja Lake sudah berada di sana. Lake memaksa mereka membantu menemukan cawan suci. Sedangkan di rumah aman Opus Dei, Silas mendapati polisi sudah berada di luar. Ia pun panik dan menembaki polisi dan tidak sengaja menembak Uskup Aringarosa yang tiba-tiba menemuinya. Uskup Aringarosa berkata ia dan Silas telah dikhianati. Mereka telah dijebak oleh sang guru. Silas pun kehilangan akal dan ia mengangkat pistol tetapi polisi lebih dulu menembaknya. Saat tim penyelamat datang, Uskup Aringarosa siuman dan ternyata ia tidak tewas. Ia sangat terkejut mengetahui Silas sudah tiada. Sedangkan di sisi lain, Lake mendesak Sophie membuka password cryptex, tapi Sophie menolak karena ia benar-benar belum tahu apa passwordnya. Lake pun mengubah target Sandra dan ia mengancam akan membunuh Langdon jika Sophie tidak menurut. Langdon kemudian meminta waktu untuk memecahkan password dan sambil memikirkan petunjuk yang sudah mereka dapatkan sejauh ini. Namun secara mengejutkan, Langdon melempar cryptex dan membuatnya hancur. Langdon sengaja melakukan itu karena menurutnya Lake tidak berhak menemukan cawan suci. Lake pun sangat frustasi, tapi sesaat kemudian tiba-tiba Vache bersama beberapa polisi datang, namun yang ditangkap justrulah Lake. Karena Vache sudah memeriksa ponsel Silas dan Lake menyadari Langdon telah lebih dulu mengeluarkan kertas papirus dari cryptex dan memecahkan passwordnya yaitu Apple yang merupakan penemuan gravitasi oleh Newton. Kertas papirus itu berisi tulisan cawan mulia di bawah Roslyn Wedge tua menunggu. Pedang dan piala melindungi gerbangnya mengagumi kecintaan tuannya. Dia berbohong, dia akhirnya dikubur di bawah langit berbintang. Petunjuk ini mengarahkan mereka ke kapel Roslyn di Skotlandia. Langdon dan Sophie pun segera bergegas pergi. Setelah tiba di sana, Sophie sempat mendapati bayangan dirinya saat masih kecil. Ia pernah berada di sana sebelum tragedi kecelakaan menimpa keluarganya. Langdon lalu memanggil Sophie dan mengajaknya masuk ke area private. Terlihat banyak sekali bintang pada langit-langit ruangan itu. Mereka pun menghubungkan dengan petunjuk pada papirus yaitu dia akhirnya dikubur di bawah langit berbintang. Kemudian mereka menyingkap karpet di lantai. Mereka akhirnya menemukan lokasi makam, akan tetapi sarkofagus Maria Magdalena sudah tidak berada di sana dan digantikan dengan bunga mawar di dalam pot kecil.
Sarkofagus adalah sebuah tempat untuk menyimpan jenazah yang terbuat dari batu. Mereka lalu menjelajah ruangan tersebut. Sophie menceritakan bahwa dulu ia pernah mencari tahu tentang kematian orang tua dan kakaknya. Tetapi Saunier melarang keras dan mengirimnya bersekolah ke luar negeri. Saat Sophie pulang mendadak, ia melihat Saunier melakukan semacam ritual. Sejak saat itu, Sophie tidak pernah berbicara dengan Saunier lagi. Langdon berpendapat Saunier bukan kakek kandung Sophie dan ia juga menemukan beberapa surat kabar yang memberitakan kematian seluruh keluarga Sophie. Tidak ada berita yang menyebutkan Sophie selamat. Namun pada semua berita tertulis namanya adalah Saunier, bukan Sophie Neveu. Sophie sebenarnya keturunan Raja Merovingian, salah satu keluarga tertua di Prancis dan merupakan darah bangsawan. Jadi sebenarnya Saunier selama ini telah menjaga dan melindungi Sophie, keturunan terakhir dari Yesus Kristus. Mereka lalu keluar dari ruangan itu dan disambut oleh beberapa orang yang sudah menunggu Sophie. Mereka adalah nenek kandung Sophie dan seluruh priori Sion. Semua petunjuk Saunier mengarahkan Sophie untuk berkumpul dengan priori Sion yang akan menjaganya, menggantikan Saunier yang telah tiada. Akhirnya Langdon dan Sophie pun harus berpisah. Di akhir film menampilkan sebuah penginapan di Paris di mana Langdon sedang bercukur. Langdon tidak sengaja melukai wajahnya dan percikan darah di wastafel membentuk simbol penjaga. Langdon teringat akan garis mawar yang di bawahnya terdapat cawan suci. Ia pun bergegas pergi menyusuri aliran air dan petunjuk pada jalan hingga tiba di Museum Louvre. Langdon mendapati piramida terbalik yang melambangkan pedang dan cawan dan ia menyadari cawan suci yang sebenarnya. Sarkofagus Maria Magdalena itu tersembunyi di bawah piramida. Langdon pun berlutut persis seperti yang dilakukan kesatria Templar dulu. Dan film Da Vinci Code pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini ending yang sangat membagongkan. By the way, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya. Dadah!